Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua apa kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum mulai kayaknya kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidna ilman, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Kita meminta pada Allah semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat. Kita semua itu bercita-cita pengen punya banyak manfaat, bercita-cita pengen punya banyak ilmu sehingga hidup kita bisa lebih efektif dan efisien. Ya siapa coba? Kan efektif dan efisien itu kan nggak mungkin terjadi kalau kita nggak punya ilmu gitu kan. Beramal soleh juga nggak mungkin terjadi kalau kita nggak berilmu. Makanya Allah bilang di Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama yang turun itu adalah ajakan agar kita berilmu. Tapi ilmu itu kita harus sadari bahwa datangnya dari Allah, bukan cuma dari usaha kita. Ya kita tahu Eee, Allah membagi rezeki kecerdasan di setiap manusia itu beda-beda gitu. Tapi kita harus tahu bahwa sumber yang memiliki ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dengar kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani yang buat satu kitab tuh, kitab fikih yang sangat fenomenal dipelajari di setiap pesantren namanya apa sih? Bulughul Maram. Nah, dia kenapa disebut sebagai Ibnu Hajar? Anaknya batu. Karena beliau itu pada saat belajar itu sangat-sangat susah banget ngulang di saat orang-orang ngulangnya cuma 10 kali dia udah hafal, ini Ibnu Hajar bisa kali ya, 700 kali, 300 kali gitu. Ratusan kali beliau ulang. Sampai kemudian dikisahkan sama guru-guru aku, beliau tuh sampai frustasi, kayaknya memang aku nggak ditakdirin deh untuk bisa menuntut ilmu kayak gini," gitu. Akhirnya dia pergi terus kemudian sempat berteduh di bawah gua di gua, terus kemudian ngelihat air yang yang menetes ke batu, sampai kemudian air itu tuh, eee, punya apa, punya kayak telaga gitu. Terus Ibnu Hajar bilang, "Ya Allah, Allah aja mampu ya menghancurkan batu itu, dengan menghancurkan batu itu dengan sangat lembut oleh, air yang menetes setiap hari. Nah, itu aja batu. Nah, bagaimana dengan aku? Aku udah setengah jalan nih, kayaknya nggak boleh yang namanya aku putus asa." Akhirnya beliau balik lagi, belajar lagi, sampai beliau menjadi imam besar. Nah, jadi karena beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang memiliki kunci-kunci ilmu, maka bertawakal itu adalah sesuatu yang akan menentukan kita punya ilmu atau enggak gitu. Nah, ilmunya juga itu bukan cuma sekedar ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Nah, teman-teman, eee, ayo kita sama-sama merenung dan berpikir kira-kira kapan terakhir kali kita belajar, kita nonton YouTube yang kita kira ini kayaknya bagus deh untuk bisa menambah wawasan aku, bisa membuat healing hati aku, pikiran aku gitu, atau enggak bisa nyelesain masalah aku. Tapi kita udah baca doa belum setiap kita pengen memulai satu pelajaran? Nah, kalau belum, ya udah kita doa, kita hadirin hati kita hadirin eee, kesadaran kita bahwa yang memberikan kita ilmu itu adalah Allah, bukan semata-mata cuman usaha kita gitu. Nah, di video kali ini aku pengen sedikit ngebahas tentang krisis identitas ya. Aku pengen buat ini untuk Fathahillah Sezade, anakku sayang. Aku nggak tahu aku bisa mewariskan apa, tapi aku akan mewariskan kisah-kisah ya. Dan sebenarnya kisah-kisah yang aku sampaiin ini udah banyak gitu di internet gitu. Tapi itu akan lebih berkesan kalau misalnya itu datang dari lisanku sendiri sebagai seorang ayah gitu. Nah, teman-teman semua, kalau kita ngelihat anak muda zaman sekarang itu banyak banget krisis identitas. Mereka nggak ngerasa, "Oke, aku dari mana sih? Terus di sini aku pengen ngapain sih? Terus akan kemana aku nih? Terus aku harus ngejar apa? Aku harus eksis di bidang apa?" Dan lain sebagainya. Itu kan karena mereka tuh krisis identitas ya. Nah, menurut kamu kenapa? Kenapa banyak anak zaman sekarang tuh krisis identitas? Mungkin salah satunya adalah karena standarnya adalah standar TikTok. Jadi ya karena yang di apa, diliatin itu orang-orang TikTok gitu ya. Ya akhirnya dia krisis lah gitu. Ya iyalah gitu, yang dilihat ya standar duniawi yang nggak bakal kelar-kelar lah. Kita lahir di keluarga yang biasa-biasa aja, ada orang yang lahir di keluarga yang kayanya nggak ketahuan gitu, nggak masuk akal. Nah, itu udah beda gitu ya. Kalau kita bandingin sama yang kayak gitu, kita bakal stres. Nah,
Oleh karena itu, aku nggak pengen nanti suatu saat anak aku bertanya, "Kenapa aku ini sebenarnya ngapain sih? Sebenarnya aku gimana sih?" Dia kayak krisis identitas gitu, aku nggak pengen kayak gitu. Maka aku akan berusaha sebaik mungkin yang aku bisa sebagai seorang ayah untuk bisa menanamkan, eee, identitas ke dalam diri, anak kita, bahkan ke diri kita sendiri ya. Nah, identitas itu datang dari mana? Kalau aku meyakini bahwa identitas itu datang dari, narasi yang masuk ke kepala kita atau enggak cerita-cerita yang masuk kepada kepala kita. Di bukunya Yuval Noah Harari itu dia bilang bahwa salah satu yang membuat manusia itu sebagai spesies mendominasi dunia itu adalah karena manusia punya kemampuan kognitif, karena dia bisa bercerita, dia bisa menarasikan sesuatu. Nah, jadi penting bagi kita untuk memfilter kisah yang masuk ke dalam otak kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu nurunin Al-Qur'an. Al-Qur'an itu 1/3-nya kisah, 1/3 itu cerita. Di dalam cerita itu kita bakal bisa dapetin nilai, moral, tujuan hidup, kebijaksanaan, jadi sepaket gitu. Terus emosional di dalam kisah itu tuh ada ada banyak banget hikmah dan pelajaran gitu. Makanya Allah sendiri mewarisi kepada hamba-hambanya, kepada para nabi, mewahyukan kepada nabinya itu ya kisah. Kalau kita ngelihat para nabi terdahulu emang kenapa sih mereka dibunuh, kenapa sih mereka cecar, kenapa sih mereka diinjak-injak, karena mereka bernarasi dengan cerita. Mereka bercerita, cuman bercerita doang. Dulu ada orang yang namanya, Isa Al-Masih, dulu orang ada namanya, Yahya, dulu ada orang yang namanya Zakaria. Zakaria digergaji, terus kemudian, Yahya itu dipenggal dan lain sebagainya. Itu me Nabi Muhammad menceritakan itu dan Nabi Muhammad dibenci gara-gara cerita. Nah, dan jadi cerita itu se-powerful itu. Jadi kalau kita pengen menanamkan identitas ke anak kita harus pilih, cerita. Kita harus menceritakan cerita yang Allah Subhanahu wa taala kasih ke kita gitu. Jadi jangan main-main sama sebuah cerita. Nah, makanya dari sekarang itu aku tuh bener-bener ngajak Zade, aku dalam hatiku aku selalu berniat bahwa nanti anak aku ini setiap harinya aku pengen, kisahin tentang kisah-kisah para sahabat. Dia nggak ngerti ngerti atau nggak ngerti ya urusan belakangan, yang penting aku udah ceritain ke dia gitu. Nah, aku bahkan sampai punya buku khusus untuk bisa aku gambar-gambar, terus, Zade ngeliatin, "Ayah," sampai alhamdulillah di umur dia yang 4 tahun ini dia bilang, "Ayah, mau cerita Ayah, mau cerita Ayah." Itu aku udah langsung sangat senang banget. Dan cerita itu akan membuat kita semakin bonding kan sama orang kan. Nah, jadi, 1/3 Al-Quran itu adalah kisah. Berarti ada berapa puluh ribu ayat tuh, 80 ribuan ayat. Eh, padahal berapa ayat sih dalam Al-Quran? 3623 gitu ya? Apa, ya gitulah pokoknya. Tolong kasih tahu aku di kolom komentar. Berarti ada sekian sekian ribu ayat cerita, berisi ayat tentang cerita gitu. Nah, jadi jangan pernah ngeremehin sebuah cerita, maka sampai-sampai Allah bilang tuh laqad kana fi qasasihim ibrotul liulil albab. Jadi kisah-kisah yang kami kasih ke kamu wahai Muhammad yang ada di kitab ini nih, kamu jangan kira ini cuman dongeng, jangan kamu kira ini cuman sesuatu yang kayak ya udah, angin lalu, no. Ini tuh Allah bilang fi qasasihim ibrotul liulil albab. Di dalam kisah ini ada ibroh, ada pelajaran yang dahsyat yang akan berpengaruh pada hati kalian. Dan itu hanya dimiliki sama orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang mampu berpikir, orang-orang yang mau merenung sejenak terhadap, kisah yang Allah Subhanahu wa taala kasih ke kita. Makana haditsa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'. Bahkan di kisah-kisah ini, Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan banyak hal, wa tafsila kulli syai', dan Allah menjelaskan banyak hal lewat kisah gitu. Eee, terus wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Bahkan kisah itu adalah petunjuk dan rahmat bagi, orang-orang beriman. Jadi ada berapa banyak tuh, yang pertama ibroh liul albab, yang kedua tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai', 3, terus wahudan, 4, wa rahmatan, rahmat, lil mu'minin, berarti ada 5 nih, 5! Bayangin 5 keutamaan kisah. Jadi, kalau misalnya kita masih ngerasa kayak, sebenarnya gua ngapain sih? Harusnya gua kayak gimana sih? Itu kayaknya kita kurang narasi deh di kepala kita, kita kurang berkisah deh di kepala kita, atau enggak kita salah kisah gitu, yang kita, denger ya kisahnya cuman Cinderella gitu, sehingga kita punya Cinderella syndrome, eee, nikahin aku," gitu.
Cinderella Syndrome tau kan? Ya film Cinderella gitu. Kita di posisi yang miskin, kita di posisi yang nggak berdaya, kita di posisi yang nggak bervalue, tiba-tiba datang pangeran berkuda putih, putih gendong kamu dan mau nikahin kamu, kamu akhirnya tinggal di istana bahagia selamanya gitu. Jadi kita sih kebanyakan Cinderella Syndrome nih. Nah itu gara-gara apa? Kita punya penyakit seperti itu gara-gara apa? Gara-gara kisah di kepala kita. Nah sama kayak misalnya kita ngelihat di media sosial. Media sosial kita denger siapa sih yang kita denger? Kisah siapa? Kisah apa sih yang kita denger? Kan banyak orang-orang yang dia tuh ngajarin sebuah value itu lewat kisahnya. Dulu gua itu banting tulang peres keringet kaki di kepala di kaki. 24/7 gua itu nggak berhenti kerja, makanya gue bisa kaya kayak gini, gua buktiin ke lu gitu. Kan dia cerita tentang diri dia ya. Ya yang kita dengerin dia, yang pantas aja kita insecure, pantas aja kita ngerasa kayak nggak berharga gitu. Yang ya gitu deh. Atau kita ngelihat cerita-ceritanya perselingkuhan para artis lah, gosip para artis lah. Ya wajar otak kita tuh penuh dengan apa kabut. Galau terus yang kita lihat adalah kegalauan atau enggak yang kita lihat adalah eee, apa kisah sukses seseorang yang di sana tidak ada nilai spiritualitasnya, cuman ada nilai apa materialistisnya aja gitu. 24/7 terus kemudian gua akan ngelakuin segala hal. Wah 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 jangan deh, jangan. Gitu teman-teman. Maka beruntunglah kita kalau misalnya kita tuh ketemu sama orang yang dia tuh berkisah bukan menyoroti melulu tentang materi, tapi menyoroti tentang nilai. Nilai, makanya para ulama tuh bilang bahwa jangan pernah remehkan kisah-kisah orang-orang soleh, orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Karena apa? Karena kisah-kisah orang soleh itu seperti tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangin. Jadi para ulama aja bilang bahwa kita itu akan bisa menyerang seseorang dengan cerita gitu. Nah ceritanya apa dulu nih? Ya, ceritanya ya Wiro Sableng, Sinto Gendeng gitu. Apa ceritanya apa? Ya gitu deh pokoknya teman-teman. Nah jadi aku pengen cerita ke anak aku Fathaila Sezade tentang nabi. Jadi nabi ini adalah sesosok yang aku pengen bilang ke kamu Nak, bahwa kamu harus tahu dia, kamu harus tahu beliau itu dari beliau kecil sampai beliau gede biar kamu tuh nggak krisis keteladanan. Jadi salah satu hal yang membuat kita tuh krisis identitas adalah kita krisis keteladanan kan. Jadi fitrahnya manusia, basic-nya manusia, manusia tuh meniru. Manusia meniru. Kita aja niru siapa kita bisa tingkah laku kayak gini. Kita niru lingkungan kita niru guru kita niru orang tua kita, dan figur otoritas yang ada dalam diri kita kan orang tua ya. Jadi kalau misalnya kita ini nggak niru, itu nggak mungkin. Kita adalah peniru, kita adalah peniru. Makanya ada satu buku tuh Still Like an Artist gitu ya. Mencuri seperti artis, maksudnya meniru. Jadi bukan plagiat, kalau plagiat kan plak ketiplek gitu ya. Tapi kalau artis itu dia ngelihat apa yang bagus terus dia modifikasi dan itu jadi karyanya dia gitu. Sampai ada yang bilang bahwa nggak ada yang baru sebenarnya di bawah matahari, semuanya udah pernah terjadi. Semuanya udah pernah ada, cuman dimodifikasi gitu, cuman ditambah-tambah. Nah, sampai mana tadi? Sampai teladan. Nah, manusia itu fitrahnya niru. Nah, tinggal kita pilih aja nih, kita kira-kira pengen niru siapa. Ada pilihan, setiap zaman itu pasti ada idolnya. Mungkin dulu yang paling jadi idol ya di kepalaku ya, dulu sebelum ada sosmed. Kalau sekarang kan artis banyak banget ya, selebgram tuh banyak banget. Kalau dulu tuh kayak common idol gitu. Semua orang kalau misalnya ada artis terkenal itu semua orang tahu dia terkenal karena apa gitu. Kayak dulu ya band ya Peter Pan gitu. Sekarang band ada banyak banget yang bahkan aku baru tahu ada band yang dia buat lagu dan lagunya tuh viral banget tapi aku gak kenal gitu. Ih banyak banget asli. Kayak siapa Bernadia tuh untungnya bumi bisa berputar. Untungnya jangan terusin nanti bisa hancur nih telinga kalian. Nah, itu aku tuh nggak tahu ada lagu seperti itu dan ternyata yang nonton banyak gitu. Ya karena kan, karena efek media sosial ya, media sosial akhirnya orang tuh bisa terpecah-pecah lagi ke seleranya masing-masing, ke segmennya masing-masing. Kalau dulu tuh, ya pokoknya satu artis ya, pokoknya semua orang seleranya itu gitu. Karena medianya cuma satu yaitu TV. Nah, kita itu secara fitrah ya pasti pengen niru,
pasti pengen, ngefans sama seseorang. Setiap tahun, setiap masa itu ada idol-nya, setiap masa itu ada yang rising star-nya itu. Dulu waktu aku SMP mungkin kalau yang di Korea ya, kalau yang di Korea aku bukan orang yang tahu Korea, cuman teman-teman aku waktu aku SMP, aku sekolah di Muhammadiyah BTW tapi, perempuan-perempuannya itu, eee, pada suka Korea kan. Ya common juga sih. Maksudnya, eee apa ya, dulu itu fans Korea yang aku tahu namanya Suju, Super Junior kan. Kalau sekarang tuh udah tenggelam terus digantikan sama siapa, yang paling terkenal Blackpink, terus siapa, BTS gitu. Maksudnya, ya kita tuh akan mencari siapa yang harus kita idolakan. Kalau misalnya kita nggak punya idola, kita tuh akan cari dengan sendirinya gitu. Siapa nih kira-kira yang keren nih, siapa nih kira-kira yang bagus, yang menginspirasi, yang buat aku terhibur, yang enak dipandang mata gitu. Kita akan nyari gitu. Tapi masalahnya apa? Masalahnya kita itu nggak bisa mengakses Rasulullah. Sekarang kan Rasulullah kan udah nggak ada, terpisah sama kita 1.500 tahun yang lalu, 1.400 tahun lalu kan. Gimana caranya kita bisa mengakses Rasulullah? Kita nggak bisa mengakses Rasulullah karena, kalau misalnya kita mengharapkan visualnya, nggak bisa. Nah, maka kita akan mendapatkan keindahan, kesempurnaan Rasulullah itu dari cerita-cerita, dari, ustadz-ustadz kita yang menceritakan tentang Rasulullah. Aku dulu ingat banget ketika aku ngaji, itu waktu itu aku masih SMP, guru ngaji aku ngasih aku Sirah Nabawiyah. Aku ngerasa kalau misalnya guru ngaji aku nggak nge-challenge aku untuk bisa baca buku Sirah Nabawiyah, aku kayaknya nggak bakal belajar, aku kayaknya nggak bakal baca sirah gitu. Nah, aku pengen itu di-skip gitu. Nah, ini Fathahillah Shihzadeh, aku pengen dia tuh udah kenal sama Rasul, udah tahu detail-detailnya Rasul, itu dari dia kecil. Biar pas dia SD kelas 2 kelas 3 dia udah tahu siapa teladannya gitu. Ya wajar aja kalau misalnya dari kecil kita tuh nggak tahu teladan kita siapa, ya kita bakal nyari. Dan kalau misalnya di situ ada, idol yang lagi rising rising star, rising up, terus kita lihat, "Ini keren banget," ya akhirnya kita mengidolakan ke sana. Dan idol itu bukan cuman sekedar idol, idol itu mereka menanamkan nilai gitu. Kayak misalnya kalau kita sering dengar kisah-kisah Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah dan para sahabat kisahnya membawa nilai. Pernah nggak, apakah kita pernah dengar kisah tentang Mus'ab bin Umair? Dia adalah seorang yang sangat-sangat, kaya di Mekah, tapi dia meninggalkan semuanya demi berdakwah, ke Madinah. Dia jadi diplomatnya Rasul, kemudian dia meninggal di perang Uhud. Tidakkah kita ingin seperti Mus'ab bin Umair yang mengorbankan diri kita untuk Islam bla 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 gitu kan. Itu kan membawa nilai, oh ternyata Mus'ab bin Umair tuh sekaya itu, seganteng itu, tapi semuanya itu dijadikan sebagai alat untuk bisa bantuin dakwahnya Rasul. Itu kan nilai kan ya. Tapi kalau yang kita tahu adalah idol yang saat ini ada gitu. Kita lihat, karyanya dia, kita ngelihat narasinya dia, kita tahu tentang ceritanya dia, pasti dia tuh bawa pesan juga, bawa value juga. Value-nya apa? Ya hedonisme, kalau kamu pengen keren ya kamu beginilah, kalau kamu pengen, cantik ya kamu pakai inilah, kamu pakai inilah, kamu harus punya mobil inilah gitu. Coba lihat deh, coba lihat ya, kayaknya kalau misalnya kita ngelihat idol idol-idol di pokoknya video klip tentang, orang-orang yang dikenal sekarang itu pasti ngegambarin tentang hedonisme, tentang, seks bebas gitu. Kayak misalnya ngomongin tentang apa ya, "Aku pengen bermalam bersamamu," cuman pakai bahasa Inggris aja jadi kelihatan keren. Terus atau enggak, apa tuh, gitu. Aku kalau ngelihat isinya, artinya tuh artinya tuh kayak arti dari lagu-lagu itu kayak, ih, ini ngajarin nilai banget ya, ngajarin kita untuk hedon, ngajarin kita untuk bebas, ngajarin kita untuk YOLO gitu. Ya kalau kita kaya, kita enak gitu, kita bisa, dapetin fasilitas seperti apa yang dia dapetin. Oh, idol gue punya mobil ini, punya tas ini, gue bisa. Tapi kalau kita yang miskin gitu ya, kalau kita yang biasa-biasa aja, kita ngelihat, kita cuma jadi pemimpi, mimpi. Jadi aku ngerasa daripada aku jadi pemimpi yang nggak jelas, mendingan aku, belajar dari kisah, dari orang yang punya value, yang ngasih aku sebuah value, gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi aku sangat-sangat, berharap Fathahillah Shihzadeh itu, mengetahui siapa nabinya sehingga dia nggak krisis identitas. Mungkin itu dari aku,
mungkin ini juga pesan buat kamu yang kamu lagi galau, kamu tuh harus kayak gimana gitu. Kamu hidup untuk apa, kamu harus kayak gimana, kamu, punya belief terhadap apa gitu. Kamu punya, pandangan dunia ini sebenarnya kayak gimana gitu. Kalau kamu mungkin kamu perlu untuk melihat atau enggak mempelajari kisah Rasulullah SAW biar hidup kamu lebih tenang gitu. Kayak, aku pernah pernah waktu di awal-awal nikah aku pernah punya pandangan tentang rezeki tuh harus gini 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 gini. Kalau aku nggak kerja aku tuh harus gini. Aku dulu punya pandangan seperti itu terus aku capek sendiri sampai-sampai kemudian aku, belajar lagi tentang rezeki gitu. Tentang materi rezeki dan kisah-kisah Rasulullah SAW, kisah-kisah para sahabat, akhirnya aku lebih tenang dan ketenangan itu, ketenangan untuk insya Allah aku yakin Allah nggak mungkin, ninggalin hambanya, aku yakin aku akan dapat rezeki karena Allah sudah menakar rezeki itu. Kalaupun hilang aku yakin, kehilangan ini bukan sesuatu yang, berarti eee, karena Allah pasti kalau itu memang rezeki aku pasti akan balik. Nah, keyakinan seperti itu datang dari apa? Dari kisah. Jadi yuk kita kayaknya perlu untuk, ngeinstal di kepala kita tentang kisah-kisah orang-orang yang memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikabarkan kepada kita bahwa mereka udah masuk surga, bahwa mereka udah dapat cita-cita tertinggi mereka yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fathilah Sezade, eee, aku berharap kalau misalnya aku meninggal nanti, mungkin aku nggak bisa memberikan keteladanan yang cukup, coba baca lagi orang-orang saleh terdahulu, para nabi terdahulu, jadikan mereka sebagai teladan. Makasih. Assalamualaikum.